ada daya magnet tersendiri yang membuat orang penasaran sehingga mereka berbondong-bondong datang ke sini. Bisa dibayangkan di situ banyak pengunjung yang sudah mulai parkir gitu ya. Ya padahal ini bukan merupakan hari weekend, tapi ini adalah tempat yang favorit ya, yang tiket masuknya hanya 20.000 per orang. Itu selain parkir, nanti parkirnya kemungkinan kisaran 10-15.000 ya. Namun di sini kalian bisa dimanjakan dengan panorama alam, yaitu adanya pantai laut selatan. Nah, di sisi lain teman-teman, apa yang membuat tempat ini digemari begitu ya? Padahal secara kultur pantai atau jenis pantainya ini untuk pasirnya tidak begitu lembut begitu, yaitu pasir dengan dikombinasi batuan-batuan karang begitu saudaraku. Namun di sini ada daya magnet tersendiri, yaitu adanya sosok ular yang bertapa, yang air liurnya itu sampai menetes saudaraku. Air liurnya sampai menetes. Saya kesini ini juga penasaran dengan adanya sosok ular yang bertapa, dan itu nyata teman-teman, itu sangat nyata sekali. Tidak sedikit orang yang datang ke sini untuk melihatnya begitu, dan untuk menuju ke ular yang bertapa dengan kepalanya yang muncul begitu saudaraku ya. Di situ kita harus apa ya istilahnya waspada, karena ini berada di tempat yang rawan begitu, tempat yang berbahaya, di mana ada ombak yang menerjang begitu, yang semakin besar, bahkan airnya saat ini sudah mulai meninggi, sudah mulai meluap saudaraku. Nah itu adalah larangannya. Jadi untuk melihat ular yang bertapa tersebut kita harus agak apa ya istilahnya agak melanggar sedikit begitu, namun tetap hati-hati, tetap waspada. Di sini ada larangan ya, dilarang melintas area berbahaya. Nah, dilarang melintas area berbahaya. Tidak hanya cukup dengan tulisan saja ya, namun di sini terdapat tambang begitu ya, atau tali begitu yang pengunjung tidak boleh melintasi dari tali ini, karena ini merupakan area berbahaya. Dan sudah di dalam dari adanya sosok ular yang bertapa tersebut, adanya sosok ular yang bertapa tersebut. Nah, karena saya ini penasaran dan juga ini jadi mau tidak mau saya tetap harus melintasi larangan ini, melintasi larangan batas larangan ini maksud saya begitu. Nah, di sini kita dapatkan ya batu-batu karang, berbagai macam yang ada, yang istilahnya kalau orang Jawa itu batu pedis ya, yaitu batu yang seperti ini orang yang kena penyakit pedis teman-teman. Nah seperti ini ya, seperti ini ya. Batu yang seperti apa istilahnya itu pohon yang memfosil, pohon yang memfosil teman-teman, pohon yang memfosil. Dan di sini kita diintai ya, kita diintai oleh kepiting-kepiting ini. Nah ini teman-teman, ini ternyata kepiting-kepiting yang berkamuflase begitu, seolah-olah ya seperti menyamar begitu ya, warnanya mirip batu begitu ya teman-teman. Jadi sekilas memang tidak terlihat teman-teman, tapi disitulah banyak sekali kepiting-kepiting. Nah bisa dilihat teman-teman, itu ternyata kepiting ya teman-teman. Nah ini kepiting-kepiting, namun saya tetap harus waspada, karena di sisi lain ombak kita tidak tahu kapan ombaknya bisa kecilnya teman-teman. Nah itu teman-teman, saya tidak tahu untuk jenisnya ya, apa jenisnya itu adalah jenis kepiting yang bisa dikonsumsi atau tidak, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas ini
dalam cerita legendanya maupun tutur warga secara turun-temurun sudah diyakini oleh beberapa warga di sini bahwa ada semacam tonjolan begitu, yaitu di mana tonjolan tersebut merupakan kepala dari ular yang bertapa yang di hari-hari tertentu ataupun malam-malam tertentu begitu ya, air liur yang menetes saudara. Kalau kita lihat dari karena ini praktek ya, karena kondisi matahari sekarang berada di atas sehingga saya tidak bisa melihat secara jelas ya. Nah di situ teman-teman, itu adalah tonjolan begitu ya, yaitu tonjolan kepala ular yang bertapa dan dia menghadap ke laut selatan saudara, persis menghadap ke laut selatan, dan seolah-olah dia sosok yang serupa dengan Semar ini. Coba diperhatikan, ini adalah satu bentuk tebing begitu, maksud saya bongkahan batu besar, sangat besar sekali ini. Kalau saya apa istilahnya itu mencoba untuk mengirangi ukuran dari besar batu yang mirip sosok Semar ini, mungkin ini bisa jadi sekitar 100 meter ya, 100 meter tingginya, mungkin kisaran 200 meter ini teman-teman, karena kamera saya 0,5 sehingga tidak begitu besar, tampak begitu kecil teman-teman. Namun yang saya penasaran ini teman-teman, ini adalah sosok ular katanya, sosok ular yang bertapa begitu ya. Saya coba lihat dari dekat, paling tidak saya melihatnya lebih dekat dari bawah ya. Nah, saya ini ada genangan air yang artinya di batas ini, makanya gitu ya, sosok yang diberikan sudah jutaan tahun begitu bertapa di sini begitu saudara. Kalau kita lihat dari kejauhan, pada saat kita di sini, kalau kita coba melihat dari dekat, ternyata ada dua mungkin jantan dan betina begitu yang sejajar menghadap ke laut lepas, ke laut selatan gitu. Bening, masya Allah, bening sekali teman-teman. Apakah ini yang dimaksud dengan tetesan air liur, atau ini adalah bagian dari sisa ombak tadi ya, terjangan dari ombak tadi sampai ke sini begitu ya. Bening teman-teman. Namun meskipun bening kelihatan dangkal, jangan coba-coba berenang di tempat seperti ini teman-teman. Kita tidak tahu ya, kita tidak tahu kondisinya. Nah, coba lihat. Nah
Nah itu ada pasang ombak ya sama kayak di sini. Ternyata di sini ada ceruk-ceruk gitu. Ini ada ini gerusan ombak teman-teman, gerusan ombak. Dan di situ itu seperti ada otot atau urat-urat batu ya. Wih, luar biasa ternyata. Dan ularnya tepat berada di atas kepala saya, di sisi atas sana ya. Tuh lihat tuh, kayak gitu ya. Dan sepertinya ini sudah agak nempel. Batu yang ini loh, batu yang ada di depan kita ini sepertinya sudah tidak nempel teman-teman. Maksud saya dia tidak menyatu dengan tebing ini. Mungkin ini dari bongkahan ya, bongkahan dari atas ya. Tapi ini kok ada batu dengan goresan seperti lingkaran ya teman-teman. Nah itu teman-teman, ya kan? Coba sepertinya agak kurang itu ya. Nah ini kok batunya ini kok seperti ada seperti lingkaran begitu, polanya seperti pola mata ya. Polanya seperti pola mata teman-teman. Oh itu yang dimaksud dengan ular tadi. Luar biasa. Wih. Oke, cukup ya. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Kalau kalian ingin datang ke sini, cukup searching di Google Maps Pantai Papuma Jember dengan tiket masuk 20.000.